Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadilatin, satu pemuda. Bisa dibilang saya itu pemuda yang hebat. Anggaplah pemuda hebat ya. Pemuda yang dipenuhi dengan rasa cinta. Pemuda yang berusaha belajar memahami rasa cinta itu seperti apa. Sebagai pemuda, kita harus berani mengambil sebuah perubahan dalam sebuah kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita tuh sebagai pemuda berubah menjadi pemuda yang lebih baik ke depannya. Jadi perubahan itu bukan dari yang baik berubah itu salah. Jadi pembahasan kita sekarang adalah dengan tema, saya tuh mengambil sebuah tema, jangan pernah melarang, jangan pernah jangan pernah melawan rasa cinta. Ingat, jangan pernah melawan rasa cinta. Jadi dalam sebuah kehidupan manusia tidak boleh ada perlawanan dalam rasa cinta. Karena cinta itu tulus, murni dari hati. Tidak ada keterpaksaan dalam cinta. Tidak ada yang boleh memaksa dalam sebuah cinta. Cinta itu timbulnya dari hati. Ini yang akan menjadi sebuah pembahasan kita, sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Jadi yang saya ketahui sih bukan kita. Cinta itu terkadang ada yang dipaksakan. Cinta itu ada yang memang dari hati. Memang tidak banyak sih yang dipaksa oleh cinta. Seperti contohnya ketika kita dipaksa jatuh cinta terhadap orang yang tidak pernah kita temui, dipaksa jatuh cinta terhadap manusia atau terhadap orang yang tidak pernah kita cintai sebelumnya, ya. Atau kita dipaksa oleh keadaan, dipaksa menikah dengan orang lain, dipaksa menikah dengan ini, itu biasanya fokusnya terhadap wanita, ya kan? Karena laki-laki, tidak ada laki-laki yang dipaksa menikah, tidak ada. Ingat, ya kalau ada sih mungkin itu fenomena baru dalam sebuah kehidupan. Kalau laki-laki dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kalau yang saya ketahui sih belum ada. Kalau saya ketahui ya, tidak tahu kalau kalian. Yang saya pernah lihat itu belum ada laki-laki dipaksa menikah oleh orang lain, tidak ada. Tapi yang saya lihat dari keadaan sekitar atau yang teman-teman saya yang alami, teman-teman seperjuangan saya atau teman-teman adik kelas saya atau kakak kelas saya, itu perempuan yang dipaksa banyak menikah atau dipaksa tunangan sebelum mereka lulus sekolah atau dipaksa bagaimana mungkin lah. Banyak kawan-kawan tuh kadang sering bercerita terhadap saya kalau mereka itu ditinggal menikah, ya, ditinggal tunangan dengan orang lain, sedangkan saya masih jatuh cinta terhadap dia, sedangkan saya tidak pernah mau kehilangan dia, ya kan? Itu bukan hanya 1-2 orang, mungkin banyak, ya. Kalau saya masih belum pengalaman, entah minggu depan, tahun depan, atau bulan-bulan depan akan mengalami semua itu, karena berputarnya sebuah kehidupan dalam sehari-hari kita, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih wanita cara menolaknya, bagaimana sih laki-laki cara menanggapinya, ya kan? Jadi ini ada 2 faktor yang sangat berpengaruh. Entah lelakinya harus berjuang lebih hebat lagi, ya kan? Introspeksi diri untuk mendapatkan semua itu. Entah wanitanya bisa menolak atau wanitanya akan ikut dalam keterpaksaan mereka dalam sebuah cinta, ya kan? Itu kita tidak mengetahui semua itu. Jadi bagaimana kita itu harus menjadi seorang yang kuat, hebat, itu yang kita harapkan. Bukan hanya saya untuk menjadi orang yang kuat. Terkadang orang yang kuat itu bisa menangis juga loh, iya. Seorang yang kuat itu bisa menangis juga. Seorang motivator besar dia juga bisa menangis. Karena kenapa? Karena seorang motivator juga butuh motivasi dari orang lain kalau mereka mendapatkan sebuah masalah yang besar dalam kehidupannya. Kembali lagi dalam konteks jangan pernah memaksakan atau jangan pernah melawan sebuah cinta.
Jadi kalau menurut saya pribadi, kalian sebagai perempuan, kalian sebagai wanita, kalian tuh boleh memilih hak apapun dalam kehidupan kalian. Boleh menolak atau boleh mengikuti. Ya. Nanti kalau kalian terpaksa jatuh cinta, kalian tidak akan bahagia. Sama ketika Laila dan Majnun, kita fokus Laila dan Majnun ya. Laila ketika dia disuruh menikah oleh orang tuanya, orang tua Laila itu tidak setuju terhadap Qais. Laila itu menikah, Laila tidak pernah setuju. Laila tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Tidak pernah bahagia Laila itu. Kenapa? Apa kata Laila? Jangan pernah buang-buang waktumu untuk saya mencintai kamu lagi. Atau jangan pernah buang-buang waktumu untuk mencintai saya. Iya. Carilah wanita lain yang bisa membuatmu bahagia. Karena cinta saya hanya untuk Qais. Itu salah satu contoh yang saya ketahui. Kalau cinta terpaksa, dipaksa menikah, dipaksa dan semacamnya, itu tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. Itu yang saya bisa ambil dari kisah Laila dan Majnun. Karena Laila itu sangat mencintai Qais, sangat mencintai Qais, dan Qais juga begitu. Qais itu sangat mencintai Laila. Karena sampai ditawarkan Qais itu, Qais, Majnun, kalau kamu ditawarkan, kalau kamu diberi dunia dan seisinya atau Laila, jawabannya itu sangat luar biasa. Jawabannya, debu yang menempel di kaki Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Begitu besar cintanya Qais terhadap Laila. Terserah kita pilih mau menjadi Qais. Kita sekalian semuanya pilih menjadi Qais. Tapi ingat satu hal, cari wanita seperti Laila yang ada dalam sebuah sejarah itu. Kalau kalian hanya berjuang sendirian, dalam untuk menggapai, saya mau jadi Qais, ya, saya mau menjadi Qais. Sedangkan wanita yang kalian perjuangkan, dia tidak pernah mau menjadi Laila dalam sejarah itu. Iya. Untuk apa berjuangnya kan? Kalian mau gila sendiri, iya. Kalian mau sakit sendirian, sedangkan wanita yang kalian cintai sudah bahagia. Tidak bisa, ya. Itu. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah nanti, bagaimana sih pendapat kalian tentang ketika wanita itu dipaksa menikah, tentang wanita itu dipaksa untuk mencintai seorang yang belum pernah mereka cintai, atau yang cowok-cowok mungkin ada tentang masalah kesakit hatian. Kita bisa diskusikan dalam kolom komentar nanti, ya. Kolom komentar YouTube, mungkin saya akan upload di YouTube ini, atau di Instagram lah, atau di Facebook lah, terserah. Nanti kita akan diskusikan bagaimana kita itu menghadapi sebuah problem semua ini. Jadi kita tuh jangan terfokus pada masalah, ya. Jangan terfokus pada masalah. Fokus kita adalah solusinya. Iya. Kalau kembali pada yang tadi, kalau kita dipaksa untuk mencintai seorang yang tidak pernah kita cintai, jangan fokus pada masalahnya. Kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa tidak dia saja? Nah, kan? Jadi jangan berpikir pada masalahnya saja. Kita berpikir kepada bagaimana kita itu mendapatkan sebuah solusi. Jadi solusinya apa? Ini masalahnya, ini solusinya. Itu. Kalau kalian terfokus terhadap masalahnya, kalian tuh akan berlarut-larut, ya, terhadap masalah. Mungkin kalian akan frustasi, overthinking, ya. Ya, pemikiran overthinking itu yang tidak apa-apa, mungkin tidak boleh kita overthinking. Contohnya, kalau kita ditolak cintanya, ya, mungkin saya jelek, ya. Mungkin sudah menemukan laki-laki yang lain yang lebih hebat dari saya. Mungkin sudah menemukan perempuan yang lain yang sudah lebih hebat dari saya, katanya laki-laki, kan. Mungkin sudah menemukan laki-laki yang hebat, yang lebih dari saya. Itu over. Jadi nanti kita tuh merendahkan diri kita sendiri, Mas. Yang seharusnya kita itu lebih hebat daripada mereka. Jadi tunjukkan bahwa kita tuh pemuda yang hebat, laki-laki yang hebat. Atau kalian yang perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa, yang bisa mengambil keputusan, ini loh hak saya, ya kan? Jangan dipaksa seperti ini. Jadi mungkin ini ada solusi buat kalian yang sedang patah hati, kan? Yang sedang yang sedang galau, yang sedang baper, ya? Bawa perasaan, ya kan? Kalau baper saya tuh bawa perubahan, ya kan? Beda. Bawa perasaan kalian tuh, nanti kalian dihujat jelek, tadi ucap kamu tidak pantas untuk dia, ya kan? Kamu tidak pantas untuk mereka, kamu tidak pantas menikah dengan dia, kamu tidak pantas menjadi pasangan dia. Nanti pikiran itu overthinking loh, bahaya overthinking.
Ya, bahaya sekali. Jadi kita sebagai pemuda jangan pernah terberlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Karena itu akan membawa perubahan bagi dunia, perubahan bagi semuanya lah. Itu kita sebagai pemuda. Banyak yang harus saya bahas di sini sebenarnya. Tapi kita ambil dari kisah Kois dan Laila saja, ya kan? Bagaimana bait-bait syair puisinya, bait Kois untuk Laila, Laila untuk Kois, ya kan? Ada di situ. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan Kois dan Laila itu sampai suaminya itu meninggal, suami Laila meninggal. Laila itu bersedihnya bukan karena suaminya meninggal, tidak, jangan salah, ya. Karena yang disedihkan oleh Laila adalah kenapa saya tidak bertemu dengan Kois. Saya itu sangat merindukan Kois, katanya. Maksudnya Majnun itu, ya. Saya itu sangat merindukan Majnun. Kenapa mereka saya tidak Kenapa saya tidak bertemu dengan Kois? Saya tidak bertemu dengan Majnun, katanya Laila, bersedih. Dengan orang-orang di sekitarnya itu sudah menganggap Laila itu bersedih karena suaminya meninggal. Tapi dalam hati Laila tidak, karena saya itu tidak bertemu dengan Kois, katanya Laila. Sampai suami itu meninggal. Iya. Apa yang diharapkan Laila pada waktu itu? Diharapkan Laila, sebelum saya meninggal dunia, saya harus bertemu dengan Kois. Karena saya tidak rela ketika saya mati tidak bertemu dengan Kois lagi. Ya. Tidak bertemu dengan Kois lagi. Pertemuan terakhir Laila itu ketika Laila itu bertemu dengan Kois, pertemuan terakhirnya adalah ketika dia tidak direstui, ya. Dia tidak direstui. Pertemuan terakhir, sampai rumah-rumah Laila itu diberikan prajurit agar Kois itu tidak masuk ke desa Laila, ya, tidak masuk ke desa tersebut. Tapi bagaimana dia tetap memperjuangkan cinta sampai dia mati. Sampai Laila mati, dia itu tetap mempertahankan cintanya. Ketika Laila meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh ketika Kois mendengarnya, Kois itu langsung istilahnya pingsan, ya. Pingsan, smartphone, ya. Pingsan, Kois itu pingsan. Sampai berhari-hari dia tidak bangun mendengar kekasih yang sangat dicintainya meninggal dunia. Sampai Kois itu datang ke kuburan Laila seperti orang gila, dia tidur di kuburan Laila, dia sholat di kuburan Laila, dia di kuburan Laila sampai dia meninggal di sana juga. Ya. Seperti itu. Salah satu puisi yang diberikan Kois untuk Laila. Ya, kita baca puisinya. Ya. Wahai Laila kekasihku, berjanjilah pada keagungan cinta agar sayap jiwamu dapat terbang bebas. Melayanglah bersama cinta, laksana anak panah menuju sasaran. Cinta tidak pernah membelenggu, karena cinta adalah pembebas yang akan melepaskan buhul-buhul keberadaan. Cinta adalah pembebas dari segala belenggu. Walau dalam cinta, setiap cawan adalah kesedihan. Namun jiwa pecinta akan memberi kehidupan baru. Banyak racun yang harus kita teguk untuk menambah kenikmatan cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manis. Bertahanlah kekasihku, dunia diciptakan untuk kaum pecinta, dunia ada karena cinta. Itu salah satu puisi Kois untuk Laila. Jadi cinta itu tidak pernah membelenggu. Jadi cinta itu tidak ada keterpaksaan, katanya Kois. Jadi kalau kalian terpaksa mencintai, yang tadi kalau kalian terpaksa mencintai, ya kalian tidak akan bahagia. Mungkin ada memang dalam sebuah cinta itu ada kehidupan lah. Ada kehidupan yang akan membuat kita itu pahit. Karena di sini puisinya dikatakan atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manis. Ya. Jadi kalau kalian sudah mengatasnamakan cinta, kalau kalian sudah mau berjuang atas nama cinta, kalian akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan terpaksa, jangan kalian tuh memilih, iya, karena saya sayang orang tua saya harus mengikuti perintah mereka untuk menikah dengan dia. Ya. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana? Ya. Apakah itu akan menambah rasa sakit?
Kata-katanya seperti ini loh. Katanya mau menyembuhkan. Ya. Kenapa masih membuka tambahan? Ya. Jadi kalau kalian memang tidak bahagia, kalau lebih baik kalian menolak saja. Ini tentang sebuah kehidupan loh. Ya. Nanti kalian misal, penyesalan itu yang tidak enak dalam sebuah kehidupan. Makanya bertahanlah kekasihku, katanya Ois, bertahanlah kekasihku. Dunia diciptakan untuk kaum pecinta. Dunia ada karena adanya rasa cinta. Jadi dunia ini katanya Ois ada karena adanya rasa cinta. Kalau tidak ada cinta, mungkin dunia tidak akan ada. Jadi manusia itu tercipta dari rasa cinta tersebut. Kita sebagai kaum milenial, kaum perubahan, jangan hanya berlarut-larut dalam sebuah cinta saja. Kita itu akan berubah. Yang awalnya kita itu buruk, kita berubah menjadi lebih baik. Yang awalnya kita itu hanya diperbudak oleh cinta, bagaimana kita itu memperbudak cinta sekarang. Yang awalnya kita itu bangunnya lebih siang, kita bangunnya lebih awal lagi. Itu perubahan namanya dalam kehidupan. Yang awalnya kita sakit hati hanya gara-gara cinta, yang awalnya kita sakit hati karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita kita itu berubah dari semua itu sekarang. Ya, kita sharing saja. Ayo kita sharing. Kalian komen di bawah nanti. Seperti itu. Apalagi yang harus kita bahas? Apakah kalian akan komentar di bawah, nanti kita akan bahas lagi, atau kalian menemukan sebuah tema-tema yang baru agar saya membahasnya lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau kalian kurang paham, bisa datang ke saya langsung ya, atau kalian komen di bawah untuk menjelaskan sesuatunya ya. Saya akan jelaskan lewat video, komentar terbanyak seperti itu. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.